Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam video tutorial statistik. Diperuntukkan untuk para mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ya, baik teman-teman semua yang berbahagia. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas proses mencari tendensi sentral dan juga proses mencari variabilitas. Untuk kuliah pada hari ini kita akan membahas tentang proses mencari standar deviasi. Ya, secara sederhana standar deviasi punya makna tentang posisi suatu data dikaitkan dengan mean, tetapi dalam konteks ukuran yang terstandar. Karena ada istilah yang namanya mean deviasi, itu simpangan dari titik tengah. Ini kita juga bercerita simpangan dari titik tengah, tapi berbasis angka yang terstandarisasi. Sehingga dalam bahasa Inggris kita anggap sebagai standardized deviation. Nah, baik teman-teman semua yang berbahagia, dalam konteks ini, kalau untuk apa kita belajar standar deviasi? Standar deviasi itu sebuah mekanisme untuk mendapatkan angka standar atau angka mutlak sehingga angka tersebut bisa dipergunakan secara konstan. Nah, tatkala ketika nanti kita sudah mendapatkan skor standar deviasi, maka kita bisa membuat kurva normal secara terstandar. Berapa skor min 1 SD, berapa skor min 2 SD ataupun min 3 SD. Maka kita nanti tinggal mengurangkan, kalau skornya itu min, berarti dikurangi dengan standar deviasi skor. Kalau standar deviasinya itu plus, maka kita tinggal tambahkan. Seumpama kita mendapatkan minnya berada di angka 10. Standar deviasinya adalah 2, maka kemudian tinggal kalau min 1 SD berarti 10 dikurangi 2, maka skor min 1 SD adalah 8. Berapa skor plus 2 SD? Nah, tinggal 10 ditambahkan 2 tambah 2, maka skor plus 2 SD adalah 10 ditambahkan 4, 14. Ya, itu simulasi sederhananya sehingga nanti teman-teman semua bisa mempraktikkan bagaimana posisi saya ya, IPK saya di hadapan teman-teman satu angkatan saya. Apakah saya itu di atas rata-rata atau di bawah rata-rata? Kalau hari ini teman-teman berada di bawah rata-rata, kira-kira dalam konteks semester-semester ke depan, teman-teman punya rancangan apa? Oh ya, semester ke depan saya kepingin mendapatkan posisi IPK saya dibandingkan dengan teman-teman berada di plus 2 SD ya. Maka nanti dengan menemukan skor standar deviasi, kita bisa mengkonversi tindakan-tindakan secara terukur dan standar. Baik, itu teman-teman bisa pelajari lebih jauh dalam buku saya, Statistik untuk Ilmu Hubungan Internasional. Ya, baik, kita akan proses mencari standar deviasi. Nah, ini dari data sebelumnya, sama persis. Oke, kita langsung start saja. Proses mencari standar deviasi itu harus diawali dari proses menemukan min. Min skor dari variabel X seumpama. Nah, maka ketika kita sudah bisa menemukan min skor, maka teman-teman tinggal akan membuat plus minus 3 kolom baru lagi. Nah, satu kolom yang disebut dengan kolom X dikurangi min X. Maksudnya adalah semua titik tengah ini dikurangi dengan skor min X. Nah, karena tadi kita berbincang tentang skor deviation dari min, dari rata-rata. Nah, nanti kemudian kita akan jumlahkan. Kalau yang berikutnya adalah X dikurangi min X kemudian dikuadratkan. Nah, maka nanti kita tinggal mengalikan skor ini dengan skor ini. Kolom yang terakhir adalah F dikalikan dengan F ini frekuensi. Diingat, frekuensi ada di sini.
dikalikan dengan X dikurangi X kuadrat. Nah, diambilkan dari sini. Ya. Baik, mari saya buat simulasi agar teman-teman bisa melakukan penghitungan secara bersama-sama. Ini akan saya hapus terlebih dahulu untuk memudahkan proses penghitungan. Oke. Ini kita simulasi, langsung kita buat tanda sama dengan. Kemudian kita ambil skornya di sini. Nah, oke. Kita kurangi dengan berapa ini ketemu? 16,86. Kita enter. Ya, bagus. Setelah kita enter, mari kita drag ke bawah. Bla 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 bla. Simsalabim. Nah, jadi maka jadilah kun fayakun. Ya, oke. Mudah kan teman-teman? Nah, setelah ketemu mengisi kolom ini, maka kita akan mengkuadratkan kolom sebelumnya tadi dengan cara sama. Oke, kasih sama dengan. Kemudian kita klik di sini. Kemudian kasih tanda bintang. Kita klik kembali. Nah, kita enter simsalabim. Alhamdulillah muncul dengan segera. Kita drag lagi ke bawah. Blok 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 blok. Alhamdulillah ketemu semua. Sangat mudah kalau nanti manual mengetik ngalikan dengan katakanlah kalkulator pusing 7 keliling. Tapi kalau pakai Excel, insya Allah ini jalan yang mudah. Baik, setelah itu sama juga dengan di sini, kita kemudian buat sama dengan, karena ini adalah frekuensi, dikalikan dengan X min X, maka kita ambil frekuensi di sini. Kita klik di sini, kita kasih tanda bintang, tak 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 tak, kita kalikan dengan di sini. Ya, kita enter, slep. Nah, sudah jadi sama dengan kayak tadi. Kita drag. Oke, kita drag ke bawah. Alhamdulillah simsalabim. Jadi ya inilah kita mendapatkan skor total dari fx dikalikan x dikurangi x kuadrat. Mari kita cek dulu. Bagaimana ya rumus mencari SD? Ya, kenapa sampai kita membuat kolom yang panjang? Karena rumusnya seperti ini. Teman-teman, karena menuliskan simbol di Excel agak rumit, maka saya tulis aja. Rumus dari SDX adalah akar dari, ya, jadi nanti setelah ketemu ini semua, kita akarkan. Jadi F dikalikan X min X kuadrat dibagi N ini, kita akarkan. Nah, tadi kita sudah ketemu ini di sini, maka kita cari SD. Baik. Ini saya hapus dulu teman-teman. Kita ambil dari sini ya. Tadi kan karena penjumlahan tadi ini sigma. Baik. Ini kita masukkan tanda sama dengan, kita masukkan di sini. Kita bagi berapa? 50. Oh, bagus. Kita kasih 50. Ya. Ketemulah skor 94,47. Wah, karena ini tadi bicara akar, maka kita mencari akar 94,502. Oke, ini saya sudah simulasi. Ketemu akarnya adalah 9,72. Oke, kira-kira ada pertanyaan? Enggak, mudah sekali kok, nggak usah bertanya. Oke, kalau ini sudah bisa difahami, kita lanjut. Jadi standar deviasi ini sebagai salah satu pondasi utama untuk statistik inferensial. Apa itu statistik inferensial? Silakan baca di buku saya. Jangan lupa baca atau beli atau bagaimanapun belajar statistik. Kalau mau beli silakan kontak di Bukalapak atau kontak langsung kepada saya. Oke, baik. Kita melangkah berikutnya, blak. Ya, kita sedang mau mencari yang namanya korelasi antar variabel. Nah, kita sedang akan mencari hubungan variabel satu dengan variabel lain. Nah, mungkin Dr. Zain sudah bercerita tentang katakanlah variabel independen dan variabel dependen. Nah, kita sedang mencoba mempraktikkan melakukan pengukuran secara kuantitatif bagaimana hubungan variabel independen dan variabel dependen. Nah, contohnya kita mau bicara hubungan variabel X dan variabel Y. Seumpama kita bicara nih, seumpama saja.
Kelas X ini mewakili katakanlah tingkat derajat hutang luar negeri satu negara. Seumpama, X ini kita bicara tentang besaran, tentang degree, indeks, katakanlah, mohon maaf, hutang luar negeri satu negara. Apakah ada hubungannya derajat satu negara itu memiliki hutang dengan derajat kebebasan negara tersebut mengambil keputusan luar negeri? Nah, ini penting untuk diteliti. Karena banyak teori menyatakan semakin kita itu punya hutang, maka semakin kita tidak bebas memilih. Nah, maka biasanya negara yang memiliki hutang banyak itu seringkali didikte oleh para negara donor, negara yang memberikan pinjaman. Nah, seumpama kita mau melihat pengukuran X ini sebagai variabel derajat degree level negara berhutang, dan Y nanti ini kita seumpama belajar tentang derajat kebebasan membuat keputusan luar negeri. Nah, mari kita cari. Tadi ini sudah kita hitung tadi seumpama, sudah kita hitung yang kita ambil dari standar deviasi sebelumnya. Oke. Maka kemudian saya akan mengajak teman-teman untuk mencari korelasi produk moment, nah, karena mau mencari SDX dan SDY. Maka mau tidak mau kita akan mencari dua skor secara serempak. Oke. Ini contohnya yang X tadi sudah kita bahas. Kita mau mencari variabel Y. Oke. Ini saya buat kelasnya sama. Kelasnya sama. Nah, dari kelas 1 sampai kelas ke-8 sama. Cuma yang saya buat beda adalah frekuensinya gitu. Biar nanti untuk latihan simulasi ini saya buat beda. Titik tengahnya sama, wong karena kelasnya sama, maka titik tengahnya juga sama. Mari kita cari yang namanya min Y sama dengan tadi. Oke, kita coba cari min Y. Bagaimana caranya? Cukup sederhana. Kita tinggal katakanlah buat sama dengan. Ini kita klik frekuensinya. Kita kalikan dengan titik tengah. Kita enter. Selanjutnya kita drag. Tek 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 tek. Simsalabim jadi. Terus bagaimana mencari menye? Gampang ya tadi. Sama dengan ini kita klik, kemudian kita bagi dengan berapa? 50 bro. Ya, ketemulah. Min Y-nya ketemu 18,22. Oke, mari kita ini saya hapus semua dulu. Nah, biar teman-teman nanti ikut semua prosesnya. Biar tidak copy paste menghafal, enggak bagus ya. Muslim itu harus kreatif, jangan cuma katakanlah kreatif, tapi kreatif. Oke, mari kita kembali ke MacBook ya. Kita masukkan ke sini ya, karena mau dikurangkan maka kita cari titik tengah di sini. Kita kurangkan, kemudian kita ketik aja 18,22. Ya, kita enter. Baik, kita tarik ke bawah. Duk 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 duk. Ya, oke. Karena kita mau mencari kuadrat dari katakanlah apa? Dari kolom sebelumnya, maka kemudian kita sama dengan kemudian ini kita kalikan saja tadi kasta bintang, kemudian kita klik lagi. Iya, oke. Maka kemudian kita tarik lagi. Duk, 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 duk. Sangat simpel dan mudah. Baik, langkah berikutnya sama juga di sini. Kita kasih sama dengan. Kemudian kita cari, karena mencari frekuensi. Kita ambil di sini, ya. Kemudian kita kasih tanda bintang sebagai simbol perkalian. Nah, kita kalikan di sini karena Z kurang min Y kuadrat. Nah, kita klik di sini. Kita enter, ya. Oke, kita tarik ke bawah. Blek. Ya, saudara-saudara, ini sudah ketemu nih jumlahnya. Ya. Jadi kita sudah ketemu jumlahnya dari F dikalikan Y kurang min Y kuadrat. Nah, mari kita bisa mencari
SDY. Nah, caranya gini nih, saya hapus dulu. Sama dengan ini dibagi dengan berapa, Bro? Oke, 50. Kita enter. Blek. Kita tinggal cari akar dari 46,36. Nah, ini sudah saya temukan 6,81. Ini kan agak mirip ya. Ini dipersamakan aja. Baik, langkah berikutnya kita masuk di sini, Bro. Karena X dikurangi min X dikalikan Y kurangi min Y. Kita buat sama dengan kita kemudian berlari ke sini, kita baca, oh ini bro ketemu satu, kemudian kita kalikan, kita berlari ke sini bro, ya, kita enter, nah sudah ketemu, kita kemudian ya, oke, ini sudah ketemu, totalnya di sini, kita sekarang bicara rumus dari korelasi produk momen. Nah, ini saya tunjukkan simulasi di formula seperti ini. Jadi, kalau ini saya tulis ulang biar lebih mudah. Rx Y itu sama dengan katakanlah ini loh. Ini saya masukkan plek gitu ya. Kemudian dibagi, Bro. Ini saya besarkan aja karena ini konteksnya perlu yang besar. Oke, ternyata nggak mau ini karena ini. Baik, kita sini. Min Y tidak sama dengan dibagi gitu aja. Dibagi dengan N, ini banyak data, kali SDX kali SDY. Ya, itu kalau disimulasi biar memudahkan. Ketika masuk di formula seperti ini. Nah, ini adalah perkalian antara X min X dikalikan Y min Y. Nah, dibagi 50. 50 ini adalah N. G15 ini adalah SDX. Dan N15 ini adalah SDY. Nah, setelah kita enter ketemu 0,216. Nah, apa maknanya? Ini berarti katakanlah punya hubungan positif. Kalau hasilnya itu minus, berarti punya hubungan negatif. Kalau hubungan positif, jika X naik, maka Y naik. Tapi kalau hubungan negatif, jika X naik, maka Y turun. Nah, tanda plus sama tanda minus itu menunjukkan katakanlah arah hubungan. Tapi kalau katakanlah 0,2 itu bicara tentang derajat hubungan. Jadi skor RxY ini, mari nanti kita belajar di buku statistik, itu bergerak dari interval min 1 sampai dengan 1. Jadi nggak mungkin kalau teman-teman mencari RxY kok dapat 2 itu aku yakin salah. Kalau ketemu minus 10 juga aku yakin salah meskipun 10. Nah, rentangnya antara minus 1 sampai dengan 1. Nah, kalau minus 1 itu artinya hubungannya sempurna negatif. Kalau plus 1 itu sempurna positif. Nah, demikian dulu kuliah video tutorial tentang standar deviasi dan korelasi produk momen pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri kuliah video pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.